Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Devi? Ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan bisa melaksanakan praktek coaching pada hari ini. Begini Kak Devi, pada coaching ini Kak Devi telah sebagai coach dan punya sebagai coach ya. Sebelum kita melaksanakan coaching, kali ini kita mendiskusikan tentang penilaian penerapan coaching. Hal ini bertujuan agar coaching yang banyak dilakukan itu sesuai dengan sistematis dan cerita. Nah, sebelum kita memulai coaching, mungkin sedikit kita akan sedikit melakukan tanya jawab. Kira-kira berdasarkan ada 3 kompetensi coaching, itu kompetensi apa yang ingin Pak Nepi kembangkan pada coaching kali ini? Mungkin yang saya kembangkan mungkin lebih banyak ke pertanyaan yang berbobot, Pak Bes. Di samping juga tetap mengembangkan presence, kesadaran penuh dan juga mendengarkan secara aktif. Jadi Pak Nepi lebih menekankan kepada pertanyaan yang berbobot. Jadi apakah pada coaching kali ini yang akan saya observasi apakah hanya pada aspek pertanyaan berbobot ataupun kompetensi yang lain saja, atau hanya cukup pada pertanyaan yang berbobot yang ingin saya observasi? Saya rasa semuanya perlu diobservasi Pak Bes demi kebaikan untuk proses coaching ke depannya. Jadi tidak ada spesifik, semua aspek akan saya observasi. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi itu apa yang ingin Pak Nepi capai? Aspek pertanyaan berbobot apa yang akan saya indikatornya, mendengarkan aktif ada dan mungkin ada indikatornya. Untuk indikatornya yang pertama ini yang paling utama yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya dapat mengali informasi dari coach saya, kemudian dapat mengambil ataupun mengambil kesimpulan atau mengambil poin penting dari coach saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga keluar potensi dari coach saya. Nah, itu indikator dari keberhasilan dari mengembangkan pertanyaan berbobot Pak Bes. Kemudian juga present, kesadaran penuh, saya menikmati alur percakapan antara coach dengan coach nanti, kemudian juga saya mendengarkan dan juga meresapi apa yang disampaikan oleh coach saya. Jadi indikatornya yang menjadi poin penting ya Pak Nepi itu pada aspek pertanyaan yang berbobot. Pak Nepi ingin bisa menggali informasi, kemudian ingin dapat coaching menyimpulkan, kemudian bisa menggali potensi dari coachingnya. Kemudian Pak Nepi ingin bukan hanya Pak Nepi tapi juga lihat bisa menikmati coaching ini, bukan merasa digurui. Kemudian yang pasti ingin meningkatkan kemampuan komunikasi. Terus seperti itu yang saya catat pada transformasi kali ini. Kemudian untuk yang coaching selanjutnya saya serahkan kepada Pak. Baik, terima kasih Pak Bes. Mungkin saya melaksanakan coaching dengan coach saya sendiri dan coach saya adalah Ibu Yan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yan. Selamat siang Pak Nepi. Sehat Bu Yan? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat atau sedang ada galau? Bu Yan? Semangat ada Pak Nepi, tapi memang sedang ada kegalauan gitu Pak. Ya, baik Bu Yan. Ini pada pertemuan kita hari ini kita mau bicarakan apa ini Bu Yan? Ini Pak Nepi, saya sekarang sedang merasa galau gitu Pak Nepi dengan penilaian pada kurikulum merdeka. Apalagi sekarang anak saya sedang ujian, kemudian nanti setelah ujian ini saya harus bagiannya, kemudian mengolah nilainya, kemudian menyiapkan pelaporan tentang hasil belajarnya. Sedangkan saya masih mengalami kegalauan gitu Pak Nepi. Berarti sedang galau Ibu Yan? Iya, benar Pak Nepi. Nah, kira-kira dari kegalauan Bu Yan tadi, ini apa yang ingin kita dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Bu Yan? Ini Pak Nepi, pada pembicaraan ini saya inginkan saya menemukan solusi bagaimana baiknya kemudian saya dapat
melaksanakan penilaian itu karena kurikulum merdeka ini baru bagi saya, mungkin juga bagi teman-teman lainnya. Jadi saya bisa melaksanakan penilaian yang baik dan benar gitu menurut peraturan yang ada. Kemudian juga bisa pada waktu yang tepat gitu. Jadi rampungnya pada waktu yang tepat. Jadi saya tidak lama-lama galaunya gitu Pak Nevi. Ya, baik Bu Ian. Jadi ini terkait dengan solusi penerapan kurikulum untuk kita ya, Bu Ian. Nah, kira-kira situasinya sekarang seperti apa di sekolah Ibu Ian sehingga tidak sampai galau nih Bu Ian? Iya. Begini Pak Niki, saya itu sekarang mengajar di kelas 4 dan bagaimana kelas 4 itu sekarang kurikulum merdeka. Jadi kurikulum baru dan itu untuk kelas 1 dan kelas 4. Jadi saya di kelas 4 ini dengan kurikulum baru dan dengan anak yang cukup banyak juga, saya merasa agak galau itu dengan penilaian. Nah, walaupun kalau sekarang ini galaunya dengan penilaian, tapi sebenarnya sebelum dari penilaian ini saya sudah galau juga karena kurikulum baru, tapi tidak ada latihan. Gitu. Jadi tidak ada lagi pelatihan yang dilakukan secara luring, di mana ada narasumbernya, kemudian kita bisa mempraktekkan apa-apa konsepnya itu bisa kita praktekkan langsung, kita bisa konsultasi atau diskusi dengan narasumber, tapi itu tidak ada lagi di kurikulum sekarang. Jadi dengan tidak ada pelatihan, kemudian kita dianjurkan untuk mendapatkan pelatihan secara mandiri dan itu online di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi ada pelatihan, tapi tentu saja pelatihan pada platform dengan pelatihan yang luring atau tatap muka itu akan sangat berbeda. Akan sangat berbeda imbasnya setelah pelatihan. Jadi sebenarnya kegalauan ini sudah dimulai dari melaksanakan kurikulum itu sendiri, Pak. Kemudian sekarang itu lebih galaunya lagi karena sudah mendekati ke penilaian hasil belajar, lebih ke pelaporan. Kalau penilaian mungkin sekarang anak-anak saya sedang ujian, jadi rasanya sudah mendesak gitu Pak untuk melaksanakan menyusun pelaporan. Sedangkan kegalauan ini sudah dari kemarin-kemarin gitu. Sedangkan saya harus menyusun laporan hasil belajar siswa saya. Gitu, Pak. Semoga kegalauan Ibu Ian ini secepatnya berakhir ini Bu Ian. Ini terkait dengan situasi yang Ibu Ian sampaikan tadi, ada terkait dengan pelatihan yang belum Ibu Ian dapatkan, kemudian juga tidak ada format penilaian yang jelas, dan hanya mendapatkan pelatihan mungkin dari platform Merdeka Mengajar. Kemudian juga mungkin akan berbeda hasilnya antara daring dengan luring. Nah, situasi yang seperti ini kadang memang dialami oleh guru dan harus ada mungkin solusi yang tepat nanti dari Bu Ian. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut, Bu Ian? Iya, kegalauan ini mungkin munculnya yang pertama karena ini memang baru ya Pak ya. Kemudian baru, kemudian tidak ada pelatihan. Kemudian juga di tengah jalan itu ada berbagai perubahan. Kalau ini baru kita laksanakan, tapi sudah banyak perubahan. Contohnya capaian pembelajaran itu baru mulai saja di bulan Juli, itu tidak lama sudah muncul capaian baru. Padahal kita sudah melihat satu capaian, satu permen tentang capaian, tapi tidak lama kemudian muncul capaian pembelajaran terbaru. Kemudian begitu juga dengan asesmennya. Belum jadi kita melaksanakan asesmen yang kita pelajari di awal bulan Juli, tidak lama setelah itu muncul lagi panduan asesmen yang terbaru. Jadi banyak perubahan-perubahan yang muncul dalam waktu yang singkat, sehingga pelaksanaan pun menjadi agak sedikit rancu. Begitu juga dengan penilaian yang saya pusingkan sekarang itu Pak. Penilaian itu tidak pernah kami cobakan sama sekali, dimana saya bilang tadi memang tidak ada pelatihan, apalagi pelatihan yang bisa mempraktekkan penilaian tersebut. Ada, kami memiliki buku panduan asesmen, tapi memang ia cuma kemampuan literasi saya, berarti yang saya kembangkan di sana, gitu. Saya baca saja, gitu. Tapi memang saya masih merasa kesulitan
dengan hanya membaca begitu Pak. Kemudian saya juga sudah mencoba mencari informasi apakah ada keseragaman dengan bentuk penilaian atau bentuk rapornya. Itu ternyata tidak ada, dan itu membuat saya tambah galau lagi. Kenapa? Karena saya melihat tipikal masyarakat itu mungkin tidak di sini atau di tempat lain itu kalau bentuk sesuatu itu kalau berbeda itu akan dibandingkan dan akan menjadi topik pembicaraan seperti itu, akan menjadi permasalahan juga bagi beliau seperti itu. Sedangkan sekarang saya tidak menemukan keseragaman atau kesepakatan dari dinas ataupun dari guru-guru lainnya. Ya, baik Ibu Yan. Nah, seperti yang Ibu Yan sampaikan tadi, ini kurikulum baru. Iya, Pak. Kemudian dalam waktu singkat banyak perubahan yang terjadi dengan kurikulum tersebut, terutama dalam segi asesmen atau penilaian Ibu Yan. Nah, kira-kira untuk kedepannya situasi apa yang Ibu Yan inginkan dalam pembelajaran atau dalam penilaian IKN ini Ibu Yan? Saya menginginkan Pak, karena ini memang kurikulum berarti saya menginginkan sesuatu itu pasti. Maksudnya ketika di awal kita diberi sebuah panduan, jadi hendaknya panduan itu di dalam kita melaksanakan itu jangan ada perubahan lagi gitu. Soalnya kita sedang adaptasi kan dengan panduan itu, karena itu sesuatu yang baru, jadi kita perlu adaptasi. Jadi ketika kita berusaha untuk ikut dengan panduan itu, jadi kalau diubah lagi, terus kita rancu lagi. Kemudian saya berharap juga pelatihan yang murid itu, saya berharap ada kembali. Kenapa? Karena praktek itu memang sangat perlu daripada mungkin teman-teman itu sekarang masih mengandalkan kemampuan literasinya, baik literasi di platform atau membaca buku panduan. Rasanya itu belum cukup gitu Pak. Kemudian saya inginnya lagi dinas ada ketegasan atau ada kesepakatan. Mungkin kalau memang dinas tidak bisa memfasilitasi, saya berharap guru-guru rekan sejawat yang sama-sama menggunakan kurikulum merdeka itu membuat sebuah kesepakatan. Tidak perlu lingkupnya itu sekolah, setidaknya sekolah yang berdekatan atau gugus itu supaya ada keseragaman. Jadi tidak muncul lagi persepsi dari orang tua di luar sana. Baik Ibu Yan, tadi kami dengar keinginan Bu Yan ini memang luar biasa Ibu Yan. Perlu adaptasi yang jelas terhadap kurikulum baru ini. Kemudian juga mungkin konsepnya Ibu Yan menginginkan konsep itu mungkin dari dinas, dari adanya keseragaman misalnya Ibu Yan. Nah, kira-kira Ibu sudah ada gagasan atau belum untuk menciptakan situasi tersebut? Kalau untuk melaksanakan penilaiannya ini, bagaimana penilaian bagusnya itu tidak ada apa, jadi saya memaksimalkan buku panduan asesmen terbaru, karena di sana memang sudah ada bagaimana cara mengolah nilai-nilai apa saja yang harus dimasukkan, bagaimana cara mengolahnya, kemudian seperti apa format lapornya memang ada di sana. Cuma memang di sana itu ditentukan ada keleluasaan untuk menggunakan format itu. Jadi dengan adanya keleluasaan itu, di sana yang saya maksudkan ada perbedaan nanti dengan teman-teman lainnya. Tapi sekarang cara yang dapat saya lakukan tetap bisa membuat laporan itu dengan mempelajari panduan. Kemudian sepertinya saya bisa berkolaborasi atau berdiskusi dengan teman yang sama-sama mengampu kurikulum baru, berdiskusi bagaimana baiknya atau membuat kesepakatan seperti apa rapor atau penilaian yang harus kami lakukan. Kemudian saya juga kepikiran Pak, saya juga ada teman yang sekolahnya itu sekolah penggerak. Jadi setelah penggerak bercerita karena dia memakai kurikulum merdeka, jadi sepertinya itu juga bisa saya kunjungi gitu Pak, untuk bertanya atau berdiskusi
mungkin sedikit banyaknya akan membantu saya untuk melaksanakan penilaian. Kira-kira masih ada tidak Bu yang gagasan yang lain atau bagaimana Bu? Saya kemarin berpikir untuk bertanya gitu Pak, mungkin kalau langsung ke dinas itu tidak akan bisa menghubungi pengawas seperti itu, apakah ada kesepakatan untuk menyeragamkan atau tidak, atau kemudian dalam pengelolaan nilainya apakah ada aplikasi yang terbaru, kemudian mudah digunakan dan bisa segera dimanfaatkan untuk pelaporan nilai ini. Aplikasi ya Bu, apakah memakai e-rapor atau aplikasi khusus Bu? Kalau sekarang yang saya temukan itu berbagai aplikasi yang beredar di internet ya Pak. Kemudian untuk di rapor itu saya kemarin lihat itu masih ada panduan-panduannya, dan tapi tetap saja kita perlu mengolah nilai kita terlebih dahulu. Kemudian di rapor ini nanti seperti sebuah pelaporan untuk sejalan dengan deposit gitu ya Pak ya. Ya, baik Bu. Dari beberapa rencana yang kita tadi, maka kira-kira mana yang bisa dilakukan atau bagaimana urutannya itu, langkah-langkahnya? Iya, jadi ada berbagai rencana gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya yang bisa saya lakukan pertama itu adalah karena saya memiliki buku panduan, berarti saya bisa memulai dari diri saya sendiri dengan membaca buku panduan tersebut, mempelajari buku panduan tersebut, sehingga saya bisa mendapatkan bagaimana cara untuk mengelola nilai, kemudian bagaimana untuk membuat pelaporan hasil belanja. Kemudian berikutnya saya bisa menghubungi teman atau rekan sejawat yang menempuh kelas yang sama dan juga kurikulum yang sama, sehingga kami bisa menyamakan persepsi gitu Pak. Kemudian juga dengan teman yang sekolah penggerak tadi, saya juga akan berusaha untuk menghubunginya, kemudian berdiskusi bagaimana baiknya atau menjawab berbagai kegalauan saya tentang penilaian pada kurikulum IPK ini. Ini udah ada rencana berarti Bu ya, untuk menyelesaikan kegalauannya berarti ya Bu ya, dari mulai membaca atau mempelajari panduan dalam penilaian kurikulum merdeka ini, kemudian juga berkonsultasi dengan teman ataupun guru yang lain, termasuk juga berkonsultasi mungkin dengan pihak dinas pendidikan, kemudian juga diskusi dengan guru yang dari sekolah penggerak. Ini langkahnya sudah luar biasa ini Bu ya. Nah, ini kira-kira apa hambatan untuk langkah-langkah Ibu ya ini Bu ya? Iya, untuk berbagai rencana ini pasti ada berbagai hambatannya gitu ya Pak ya. Sekarang saya melihat hambatannya itu mungkin dari segi waktu mungkin lagi Pak, ya karena sekarang itu sedang banyak tugas yang perlu diselesaikan dalam waktu yang berdekatan seperti itu. Jadi saya terkadang merasa kewalahan juga Pak dalam membagi waktunya. Apa ya yang harus saya lakukan terlebih dahulu, sedangkan kalau untuk kepentingan mereka sama-sama penting gitu. Jadi hambatannya mungkin dalam memanage waktunya Ya, baik Bu ya. Nah, ini hambatan waktu. Nah, semoga Ibu ya bisa nanti manajemen waktu lebih baik, dan kira-kira untuk memanajemen waktu yang lebih baik ini kira-kira apa solusinya dari Ibu ya? Iya, memang saya kewalahan rasanya dalam membagi waktu karena memang banyak tugas-tugas, apalagi sampai penerimaan rapor nanti itu memang banyak tugas yang mendesak, baik tugas-tugas voksi sebagai guru ataupun sebagai CGP. Itu memang banyak tugas yang mendesak pada sekitar 2 minggu ini. Mungkin yang bisa saya lakukan yaitu dengan membuat skala prioritas Pak, tapi mungkin berdasarkan waktu. Karena kalau berdasarkan kepentingan, tugas-tugas ini sama pentingnya. Tidak bisa saya yang ini disampaikan dulu, tidak bisa.
mungkin saya bisa menurutkannya dengan skala prioritas waktu, mana yang mendesak itu yang saya perlu lakukan terlebih dahulu. Mungkin begitu cara saya memanage waktunya lagi. Baik Ibu, ini solusi dari hambatan adalah melakukan skala prioritas terhadap waktu, terutama yang menyebut skala prioritasnya. Nah, kira-kira dari sesi percakapan kita pada hari ini Ibu ya, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan? Iya, dari yang sudah kita bicarakan tadi Pak, berarti ada beberapa rencana yang bisa saya lakukan, yaitu yang pertama memang saya harus pelajari dulu manual assessment itu Pak, supaya saya bisa melaksanakan penilaian dan pelaporan dengan baik. Kemudian saya juga akan menghubungi teman atau rekan sejawat untuk saling berbagi ataupun menyamakan persepsi. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan teman dari sekolah penggerak karena mereka sama-sama menerapkan kurikulum yang baru. Nah, kemudian saya akan mengambil pelajaran apa yang didapatkan sehingga saya bisa melaksanakan penilaian dan pelaporan dengan baik. Ya, baik Ibu. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan Ibu ya? Insya Allah Pak akan saya lakukan secepatnya. Kalau kepanduan itu ada sama saya, dan itu bisa saya pelajari secepatnya. Ya baik Ibu ya. Kira-kira siapa yang perlu dihubungi Ibu ya? Ya, Kak, yang perlu saya hubungi itu yang pertama rekan sejawat, gitu Pak, teman yang mengaku kelas yang sama dengan kurikulum yang sama yang terdekat di sekolah saya. Kemudian yang bisa saya hubungi lagi teman yang mengajar di sekolah penggerak. Tentunya dia juga akan lebih berpengalaman, apalagi kalau angkatannya itu sudah angkatan-angkatan sebelumnya, tapi mereka sudah melakukan pelaporan hasil belajar sebelumnya. Berarti menghubungi dari sekolah penggerak Iya, Pak. yang sama juga mungkin tingkatannya ya Ibu ya. Iya, Sama-sama ke kelas 4. Kelas juga. Permasalahan sekarang lebih banyak di kelas 4 yang Ibu ya jadi guru kelas di sana ya Ibu ya. Iya. Nah, kira-kira untuk melakukan hal tersebut siapa yang perlu Ibu yang mintai dukungan? Iya, untuk dukungan jadi saya dukung pertama sekali memang dari kepala sekolah ya Pak ya. Karena apapun kegiatan yang saya lakukan itu jika tanpa dukungan dari kepala sekolah itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya juga berharap adanya dukungan dari rekan sejawat, baik dari sekolah tempat saya mengajar, kemudian saya juga berharap adanya dukungan dari teman-teman di sekitar sekolah atau terdekat. Nah, baik Ibu ya, ini dari percakapan kita sebentar ini, kira-kira apa yang sudah Ibu ya dapatkan atau mengambil insight dari pembicaraan kita pada hari ini, kira-kira apa Ibu ya? Iya. Dari pembicaraan kita tadi Pak, asalnya saya sudah bisa menyusun rencana apa yang perlu saya laksanakan supaya saya tidak galau lagi, supaya saya mendapatkan pencerahan apa yang akan saya lakukan setelah ini. Jadi saya sudah mendapatkan berbagai solusi-solusi untuk menjawab kegalauan saya. Saya akan memperdalam lagi ilmu saya dengan membaca buku panduan asesmen. Saya akan diskusi dengan teman rekan sejawat, kemudian juga akan menghubungi rekan-rekan yang berada di sekolah penggerak. Jadi saya rasanya sekarang sudah mendapat pencerahan begitu Pak. Ya baik Ibu ya. Nah, tentunya pencerahan ini sesuai dengan potensi Ibu ya, dan pencerahan ini adalah dalam bentuk tindakan-tindakan nyata, dan itu adalah solusi yang bertanggung jawab nanti ya Ibu ya. Nah baik Ibu ya, semoga sukses ke depannya untuk program selanjutnya berkaitan dengan kurikulum Merdeka, dan saya tunggu ini untuk informasi selanjutnya mengenai perkembangan dari kegalauan Ibu ya. Ini masih galau atau tidak untuk ke depannya. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih banyak, sama-sama Bapak. Nah, semoga di pertemuan selanjutnya kita ini kami harapkan mendengar
lebih baik ya, yang Pak. lebih baik, Iya, amin. ya, Semoga. percakapan yang lebih baik. Mungkin itu saja Bu ya Ya, terkait baik, Pak. pertemuan Terima kasih. kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nepi sama Bu ya, ini coaching yang luar biasa. Mungkin setelah kita melaksanakan coaching, kita akan melakukan kegiatan pasca percakapan ya Pak Nepi. Jadi di awal sebelum pada saat pra percakapan, Pak Nepi mengatakan akan mengembangkan pertama aspek pertanyaan berbobot, juga kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Sekarang mungkin yang jadi pertanyaan di sini Pak Nepi, kira-kira indikator yang dari pertanyaan berbobot itu sudah munculkah, atau kalaupun sudah muncul berapa, pada grade berapa kira-kira berdasarkan yang Pak Nepi rasakan pada kegiatan coaching tadi? Baik, terima kasih Pak Bes. Nah, ini pelaksanaan coaching ini dengan Ibu Yan ini berjalan dengan baik. Dan kalau ditanyakan masalah ketercapaian, mungkin bisa jadi saya mengatakan grade-nya kalau 1 sampai 10, mungkin grade-nya sudah antara 7 dan 8 Pak Bes, karena sudah ada solusi konkret dari Ibu Yan, yang solusi tersebut berdasarkan potensi dari Ibu Yan itu sendiri, dan solusi ini merupakan solusi yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutannya dari Ibu itu sendiri. Dan kalau indikator ya seperti yang sudah kami sampaikan, percakapan tadi sudah menggunakan alur cerita dan sudah mencapai solusi-solusi konkret yang bertanggung jawab dari Ibu. Seperti itu Pak Bes. Luar biasa yang terjadi. Mungkin sedikit yang penting berdasarkan hasil catatan dan observasi berbasis data yang terjadi, saya mencatat yang pertama untuk pertanyaan berbobot, indikator pertama dari Pak Nepi adalah menggali informasi. Ini jujur sudah saya catat, ini muncul pada pertanyaan Pak Nepi yang menyatakan bahwa situasi sekarang seperti apa. Itu menggali, jadi punya cerita luar biasa, dia galau tentang pelaksanaan, itu merupakan telah tergambar di situ. Kemudian untuk menggali potensi, Buya telah menyampaikan gagasan-gagasan. Pak Nepi tambahkan pertanyaan, gagasan apa yang lain? Itu merupakan salah bentuk pertanyaan yang menggali potensi Buya lebih dalam yang muncul dari pernyataan Pak Nepi. Kemudian yang terakhir untuk dari kesimpulan, Buya bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukannya. Kemudian untuk kendali penuh, itu Pak Nepi itu saya tadi membuat catatan, kemudian juga memberikan poin-poin penting dari pernyataan-pernyataan Buya. Yang terakhir itu untuk yang mendengar aktif, contohnya Pak Nepi tidak minta penjelasan ulang lagi dari Buya. Pak Nepi sudah bisa menangkap apa informasi yang diberikan Buya, dan menandakan bahwa Pak Nepi fokus dan mendengarkan pendengar aktif dari coaching ini. Nah, kemudian kira-kira Pak Nepi ini setelah kita melaksanakan coaching, kira-kira berdasarkan ini itu kompetensi apa lagi yang akan Pak Nepi kembangkan ke depannya agar proses coaching ini menjadi lebih baik? Untuk kedepannya ini saya memang harus tetap introspeksi diri ini Pak Bes, terutama sebagai coach, karena dalam sebuah percakapan ini coach merupakan kendali penuh dalam sebuah percakapan. Ini saya akan berusaha yang pertama itu mendalami perasaan dari coach saya, sehingga ketika saya hampir sama perasaan saya dengan coach, di saat itulah saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengeluarkan potensi-potensi dari coach saya. Dan saya juga mengharapkan keputusan-keputusan yang diambil ataupun langkah-langkah yang diambil dari coach tersebut itu merupakan langkah-langkah konkret yang keluar dari potensi atau dari dalam diri coach saya tersebut. Dan mungkin tetap bagaimana saya mengeluarkan pendapat atau bagaimana saya menggali informasi dari coach saya, ini merupakan poin utama yang harus dan masih harus saya kembangkan Pak Bes. Walaupun saya tetap berusaha kesadaran penuh dalam sebuah percakapan dan juga menjadi pendengar yang aktif, tetapi menggunakan pertanyaan yang berbobot, inilah yang tetap harus saya kembangkan Pak Bes. Seperti itu Pak Bes. Luar biasa, yang namanya intinya Pak Nepi akan selalu belajar dan belajar untuk menambah mengupgrade kemampuan coaching kita. Mungkin bisa dapat disimpulkan bahwa coaching kita hari ini berjalan dengan lancar,
Buya menemukan solusi, Pak Nepi bisa mendapatkan kemampuan dan bisa mengupgrade kemampuannya. Mudah-mudahan kita bisa menambah kemampuan dan bisa menerapkannya dalam kegiatan yang lain. Akhirnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.